Yang cerah ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, di mana kita tahu kalau kita menghadiri majelis ilmu dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah ya, bukan ridho subhan itu insya Allah apa Bapak Ibu? Insya Allah dimudahkan jalan menuju surga. Dan di hadis yang lain, siapa yang menghadiri majelis ilmu dengan niatnya ikhlas karena Allah, maka bagikan jihad fisabilillah. Masya Allah. Ini Allah juga bangga ya sama malaikat-malaikat. Seandainya kita bisa melihat ini banyak malaikat di sini ya. Makanya seperti biasa sebelum saya mulai kita berdoa dulu karena disaksikan malaikat. Insya Allah doa-doa yang kita ijabah di subuh hari ini disaksikan para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mal kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang cerah hari ini dan penuh barokah ini, kami semua memohon kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua yang ada di sini ya Allah, khususnya jauhkan dari siksa kubur dan api neraka ya Allah. Kami tidak kuat terhadap semua yang amat pedih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari kami bersimpuh mohon padamu ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang engkau penuh berkah ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran terhadap orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami semua yang berada di Raudatul Jannah ini, khususnya jamaah subuh pagi ini ya Allah, yang belum pergi melihat Makkah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami melihatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami semua yang ada di sini ya Allah, sampaikanlah panjang umur kami sampai menemui bulan tercinta yaitu bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, bila di sini ada keluarga kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Sesungguhnya engkau juru penyembuh yang baik ya Allah. Rabbana azibisa bi anta safi la sifauka sifauka la yughadiru saqama. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami di sini ada persoalan yang sulit ya Allah, bila jalan keluar ya Allah. Ya Allah, bila kami di sini ada yang belum-belumnya jodoh, berilah jodoh yang saleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, bila kami yang ada di sini mempunyai hutang ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kami bisa melunasinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kami kesabaran terhadap orang-orang yang zalim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, semoga doa-doa kita semua tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang aminnya paling keras yang mana tadi ya? Doa yang mana? Hah? Yang mana Bapak Ibu? Kalau di sini tidak ada yang punya hutang ya, alhamdulillah ya. Di sana ada. Kalau bagi yang punya hutang atau tidak punya hutang, ada doa, hadisnya sahih, bila kita, jangankan kita punya utang 50 juta, 100 juta, 1 miliar, tapi bergunung-gunung, bahkan sampai gunung Uhud pun, asal kita mengamalkan ini, insya Allah Allah yang akan melunasinya. Sudah tahu doanya Bapak Ibu? Mau dicatat? Doanya ya nanti bisa jabri ya kalau mau. Ya Fattah, ya Razak, ya Wasi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agdini bifatika aman siwa. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma kfini, berilah kami karuniamu
Allah maafini bihalalika dengan apa? Halalika yang halal, an haramika jauhkan dari yang haram, wa aghnini kayakanlah hamba, bifatlika aman siwak, sehingga hamba tidak memerlukan bantuan kecuali hanya kebantuan kepadamu ya Allah. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Jam 6. Jam 6 ya insya Allah ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ini saya tanya Bapak Ibu, kalau ditanya kira-kira pilih jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar, pilih mana? Dan dua-duanya ini masuk surga nih, dua-duanya masuk surga. Pilih mana? Kaya yang bersyukur, alhamdulillah. Nah, kesempatan ini saya akan mengasih ya 5 amalan. Insya Allah kalau kita mengerjakan, kita jadi orang kaya yang bersyukur. Menarik dan Bapak Ibu. Kekayaan itu bukan anu aja ya, bukan hanya harta ya Bapak Ibu ya, tapi kita punya anak yang soleh itu juga kekayaan. Kita doa-doa kita dikabulkan sama Allah juga kekayaan. Kita hubungan kita sama istri sama anak baik itu juga kekayaan ya. Cuman yang saya jelasin ini insya Allah kekayaannya 70% harta. Jadi kalau kita mengamalkan 5 amalan ini, insya Allah kita hidup di dunia belahan manapun, insya Allah bukan Allah memudahkan kita keluar rumah terus dimudahkan rezeki, bukan, tapi rezeki yang ngejar-ngejar kita. Waduh, mantap dah Bapak Ibu. Nah, nanti saya tanya ya, dihafalin 5. Berapa Bu? 5. Apa tadi? Kalau kita mengamalkan apa jaminannya? Rezeki ngejar-ngejar kita ya. Insya Allah kita tidak akan susah hidupnya ya. Ada aja. Enak tuh kaya atau cukup? Cukup. Orang kaya itu sudah pasti puas belum? Dia punya gaji 2 juta sudah bersyukur? Bersyukur ya? Belum tentu. 2 juta kurang Mas ya. Pinginnya 5 juta. Kalau sudah 5 juta kurang terus. Kalau 1 miliar kira-kira sudah puas belum? Belum juga. Itu siapa yang mengatakan? Baginda tercinta Nabi Muhammad. Orang itu kalau sudah punya rumah 1 pingin punya lagi rumah 2, punya gunung emas pasti pingin gunung emas yang lain. Puasnya apa? Setelah meninggal baru puas ya. Jadi kita memang bersyukur. Bagusnya kita jangan melihat ke atas ya. Kalau melihat ke atas sakit ya kepala kita, dongak terus ya. Melihat ke bawah karena masih banyak orang yang susah di bawah kita. Ini Bu, saya kasih tahu amalan yang pertama, mudah-mudahan cukup ya waktu setengah jam. Yang pertama yaitu sesuai firman Allah, wa minal laili fatahajjat binafilatalak asa ya ba'saka rabbuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam sembahyang tahajudlah bagimu, mudah-mudahan sebagai amalan tambahanmu, mudah-mudahan ku angkat sebagai tempat makom yang terpuji. Nah, sembahyang tahajud ini Bu merupakan amal solih dari orang-orang terdahulu kita. Kalau orang bisa melaksanakan tidak jebol-jebol tahajud, coba saya mau tanya jujur, siapa yang dari Ramadan kemarin sampai hari ini tahajudnya 1 hari pun tidak pernah jebol, putus? Siapa Bu? Ada? Kalau ada, alhamdulillah itu ahli surga itu ya. Berarti insya Allah dia tidak akan susah itu. Itu jaminan dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya surat At-Talaq ayat 2 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap dia punya persoalan, dari setiap dia punya masalah. Kita hidup ini punya masalah enggak Bapak Ibu? Banyak ya. Kalau enggak punya masalah meninggal aja ya. Nabi aja yang dijamin surga itu juga masalahnya paling banyak ya dan paling berat. Tapi kita butuh masalah enggak Bapak Ibu sebenarnya? Sebenarnya kita hidup itu butuh masalah. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita naik kelas ya. Gimana kita mau naik kelas kalau
kan ujian dari kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 itu kan makin berat ya. Nah, jadi kalau kita dikasih masalah bilangnya alhamdulillah gitu. Jangan ngeluh ya. Ini kita punya masalah taruh di sosmed, di apa? WA, waduh. Aku lagi patah hati, waduh. Jadi semua orang tahu misalnya. Cukup kita ngeluh sama Allah gitu. Kita punya hutang nggak bisa bayar, keluhkan terima sama Allah. Janji Allah bahwa wasta'inu bisobri was sabar dulu baru minta pertolongan sama Allah lewat sholat. Sholat apa? Nah, sholat hajat. Apapun persoalan kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi Bu, kalau orang-orang yang pertama tadi apa tadi? Supaya rezekinya ngejar-ngejar kita apa tadi? Sholat tahajud rutin, harus rutin. Untuk tahajud rutin angel atau angel? Angel, sakodo ya. Mau tahu rahasianya supaya kita bisa dikategorikan rutin? Nih, rahasianya karena apa Bu? Pada sepertiga malam pas kita tahajud, sepertiga malam itu jam berapa kira-kira? Jam 2, jam 3, jam 4, 5 menit sebelum subuh termasuk sepertiga malam. Jadi meskipun sholat 2 rakaat itu juga luar biasa ya, insya Allah bisa jamin kita surga. Jadi jangan diremehkan. Pada sepertiga malam, tiap malam Allah tuh turun ke bumi. Siapa nih hambaku? Dia meminta, pasti kupenuhi itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong sama janjinya. Siapa yang meminta kupenuhi. Siapa yang minta ampun dosanya ku ampuni. Siapa yang berdoa pasti ku kabulkan. Yang mahasiswa ya Allah mudahkan. Kok dosen kuning kok kayaknya angel ngasih nilai A, mudahkanlah ya Allah. Kalau dia berdoa tiap malam, kun fayakun, ya Allah hidupku ini kok susah, sudah usaha sana kemari, kaki di atas kaki di bawah kok jungkir balik kok wangil nemen. Nah, apapun persoalan kita, kalau kita apalagi kita ngadunya pada saat sujud ya, hadis Bukhari, sedekat-dekat hamba pada kholiknya pada saat sujud, maka perbanyak berdoa. Jadi setelah kita sujud ya, entah sujud terakhir atau apa, syukur-syukur kita pas sholat sunnah ya, kita baca apa kalau pas sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah maha Allah, Allah yang maha tinggi. Baru kita berdoa sebanyak-banyaknya, tapi dalam hati aja ya, karena nanti kalau kita suara menambah bacaan sholat, ya toh? Itu apalagi pada saat 2/3 sepertiga malam, masya Allah. Ada kunci-kunci tips supaya bisa tahajud rutin, insya Allah. Jadi pertama, Bu, Bapak ya, kira-kira kalau habis sholat sunat isya, Pak, Ibu, Bapak, Ibu sering sholat sunat rawatib enggak? Sudah rutin? Mulai sekarang rutin ya, apalagi nanti mendekatin bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat sunat 1 hari semalam 12 rakaat sholat sunat rawatib, maka Allah akan membuatkan 1 buah bangunan surga. Bu, kalau Ibu mulai sekarang sholat sunat rawatibnya rutin 12 rakaat itu terjadi 40 hari tidak putus-putus. Perubahannya dahsyat ya. Suaminya tambah sayang, rezekinya pasti meningkat, bisa dibuktikan. Kira-kira sholat sunat rawatibnya itu 12 rakaat itu apa saja? Coba dari isya, sesudah atau sebelum? Sesudah berapa rakaat? 2. Ingat itu ya. Subuh sebelum 2. Sesudah subuh boleh enggak? Haram ya. Perkecualian bagi yang sudah rutin, bagi yang begitu komat langsung karena sholat 2 rakaat itu lebih baik dari dia seisinya, aku sholat enggak Bu ya. Jadi begitu ikutin aja imam, baru hukum fikihnya, baru sholat sunat mengkodok niatnya boleh karena dia sudah rutin. Atau enggak pulang kayak gini ya, enggak pulang. Siapa yang sholat subuh berjamaah enggak pulang, ada kajian, ada baca buku, ada membaca Quran sampai matahari terbit, kira-kira 1,5 jam lah dari waktu subuh. Kira-kira sekarang 1,5 jamnya kira-kira ya jam 6 itu ya. Waktu suruh, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan haji dan umroh secara sempurna, secara mabrur. Baru hukum fikihnya baru sholat yang kodok tadi gitu. Sudah dapat haji mabrur ya, masya Allah. Terus subuh jadi sebelum ya, jadi 4 ya sudah Bu ya. Zuhur apa? Sebelum dan sesudah good. Sebelumnya berapa? 4. Good. Sesudahnya 2.
Jadi berapa sudah tuh? 8 ya? 8 atau 10? 10 sudah. Ya 10. Asar betul Bapak. Ora ono ya, bahasa Jermannya ora ono. Maghrib good sesudahnya 2. Jadi berapa jumlahnya? 12. Siapa yang sholat sunnah rawatibnya 12, hari itu dia dibuatkan 1 buah bangunan surga. Hadisnya Bukhari. Di lain hadis siapa yang 12 dia dijamin surga. Iyalah, dibuatkan sebuah bangunan surga. Besoknya dibuatkan bangunan surga. Besoknya dibuatkan sebuah bangunan surga. Lah kalau dia tidak masuk surga, kapan nikmatinya ya? Jadi dengan kata lain dia dakhalal jannah. Angel atau angel itu 12 rakaat itu? Angel. Kecuali kalau Bapak Ibu berpergian ya. Kalau suatu perbuatan sunnah apapun, kalau kita sudah lakukan secara rutin, tapi kita berpergian, kita tidak sempat melaksanakan atau kita sakit, itu dihitung rutin. Alhamdulillah. Kecuali 2 itu ya. Nah, jadi tapi lain lagi ada hadis Bukhari. Ini sholat sunat mutlak lain lagi. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, maka dijamin surga. Subhanallah. Lain lagi dia di asar misalnya. Asar tadi kan orang-orang ya. Tapi hadis Bukhari malah siapa yang sebelum asar berapa rakaat kira-kira? 4. Maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ini di luar yang hadis tadi ya. Nah, itu. Jadi rahasianya biar bisa tahajud rutin bagaimana caranya? Nah, ini caranya ada rumusnya ya. Rumus RPRC. Rumus praktis tidak cakap dilihat dari sedotan ya. Jadi caranya habis sholat isya ibu-ibu baru ibu-ibu tadi sholat apa tadi? Rawatib ya, 2 toh. Langsung witir ibu, langsung witir. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7 yang penting ganjil. Allah menunjukkan amalan sedikit tapi rutin itu Bu. Jadi kalau kita sudah berniat mau tahajud, tahu-tahu bablas, tahu-tahu sudah niat, sudah wudu, sudah baca doa, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bablas aku tahajudnya. Tapi karena dia sudah witir itu sudah dihitung tahajud Bapak Ibu. Mantap nggak? Nah terus kalau sudah witir bagaimana? Kadang-kadang ada tuh tarawih ya, apalagi kita Ramadan ya, sudah tahu misalkan di sini kira-kira berapa rakaat di sini? 11. Misalkan habis itu tahu 8. Enggak mau ikut witir, aku pulang aja ke rumah ya dah. Aku mau pengen tahajud lagi ya, rugi besar. Karena barang siapa yang ngikutin sholat tarawih sampai witir, maka dia sama saja sholat tahajud semalam suntuk pahalanya, Masya Allah. Nah, jadi Bu kalau kita sudah habis isya, habis rawatib, kita witir. Kenapa? Itu sudah dianggap tahajud itu. Jadi kita sama aja tahajud seumur hidup. Insya Allah sebagai makhluk Allah akan janjinya termasuk mengangkat kita derajat ke tempat yang terpuji. Dan insya Allah janji Allah kalau wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa diberikan jalan keluar dari persoalan dan diberikan min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Jadi dompet tidak pernah kosong. Itu udah janji Allah Bu. Gitu. Karena orang alim. Terus yang kedua itu yang pertama Bu ya. Yang kedua baca-baca doa ya. Doa mau tidur. Apa nih doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim wa bika amut, baru Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama aja pahalanya sama jangan satu membaca pahala 1 Al-Qur'an. An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi Bu. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi, jangankan digoda setan. Hadisnya sahih, didatangi malaikat sampai pagi, tidak akan didatangi setan sampai pagi coba. Jadi kalau tidak didatangi setan kan kita pasti bangunnya gampang, ya enggak? Sudah dijaga Allah. Itu ayat kursi, baru 3 ayat terakhir Al-Baqarah Bu. Baru yang paling penting lagi doa perlindungan ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Mau dia guna-guna kita, mau dia syirik sama kita, mau dia nutup-nutup toko-toko kita lewat ya. Kalau doa itu udah janji Allah ya. Luar biasa doa itu. Doa perlindungan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nanti kapan-kapan saya terangin doa ini luar biasa. Nah baru setelah itu baru tidur Bu. Setelah tidur zikir-zikir apa boleh. Mau hasbi Allah wa ni'mal wakil sampai terbangun. Pasang alarm.
Makan jangan kenyang-kenyang Bu ya, 2 piring, jangan bangunnya susah nanti. Boleh pasang alarm gitu. Nanti udah terbiasa, udah deket sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku jam 2. Ibu tidur jam berapapun kuat. Cuman yang paling penting lagi Bu, supaya kuat baca subhanallah. Pas tuh terakhir tadi 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Jadi 100. Memang hadisnya barang siapa habis sholat membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jal jalil wal ikram, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Walaupun dosanya sebanyak bumi lautan diampuni memang. Nah, itu habis sholat. Tapi kalau mau tidur, kita diberi kekuatan. Mau tidur jam berapa mau Ibu Pak? Kerja dari pagi, ngajar misalkan berdiri sampai terus olahraga sampai kadang-kadang misalkan sampai jam 10 malam tanpa henti, tapi begitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, bisa bangun. Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Ceritanya bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Siapa istrinya Nabi siapa istrinya Ali? Ada yang tahu? Istri Ali namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Dia cemburu sama orang-orang ketika Nabi pulang perang Ghanimah kan dapat harta rampasan perang tuh, termasuk budak-budak. Ya Rasulullah, tanganku dulu sampai bengkak-bengkak, aku dikasih lah budak 1 atau budak 2. Saya melayani Ali ya Allah, saya nyuci sendiri, saya buat tepung, saya bersih rumah sampai bengkak-bengkak, capek ya Rasulullah. Berilah aku budak 1 atau 2 untuk bantuin. Orang-orang lain dikasih, aku enggak, istilahnya gitu ya. Wahai anak, Rasulullah tersenyum. Wahai anakku tersayang Fatimah, maukah kamu ku kasih suatu amalan yang bila kamu laksanakan lebih hebat daripada budak-budak itu? Mau ya Rasul. Apa? Sebelum tidur. Nah ini maka terkenal sama zikir Fatimah. Baca subhanallah 33, alhamdulillah Allah Akbar 34. Ibu bangun Bu tahajud, tidur jam berapapun. Gara-gara itu jadi tenaga kita dibantu sama malaikat. Sejak itu Fatimah tidak pernah ngeluh lagi. Ya, ada yang bantu ya. Itu rahasianya. Jadi yang pertama supaya kita rezeki ngejajar kita, walaupun kita hidup di belahan dunia manapun. Apa tadi Bu yang pertama, Bapak Ibu? Salat tahajud secara rutin. Caranya gimana supaya dianggap rutin? Witir sebelum tidur. Alhamdulillah, berarti mulai hari ini Bapak Ibu tidak jebol-jebol lagi tahajudnya ya, sudah witir. Tapi jangan aku sudah witir tidak mau lagi tahajud, jangan ya. Kalau sudah witir Bu, sudah witir ikut di sini terawih misalkan witir, kalau pulang mau tahajud ya tahajud aja. Tapi asal jangan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jelas ya Bapak Ibu ya. Amalan yang kedua kita dikejar-kejar lagi, kita persingkat ya, karena tinggal 14 menit lagi. Amalan kedua biar kita dikejar lagi, yaitu ada yang tahu kira-kira apa Bu? Sedekah subuh ini. Nah, jadi kalau sedekah subuh Ibu jangan luangkan waktu momen itu. Jadi pas bagusnya sih memang sebelum azan 3 menit, 5 menit ya, afdolnya. Sama lah kayak sholat duha itu. Jam 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh, setengah jam sebelum zuhur boleh. Tapi abdolnya yang mana? Hadis Bukhari, abdolnya ketika anak unta kepanasan, yaitu sekitar jam berapa itu? 10, antara 10 11 ya. Itu. Sama kayak sedekah subuh, yang sedekah subuh terbaik boleh 5. Yang paling terbaik 5 menit sebelum subuh. Pada saat azan boleh atau pada saat setelah selesai assalamualaikum boleh. Kenapa Bu? Saya tidak mengatakan sedekah di hari Jumat itu tidak baik, tapi apa? Sedekah subuh, Ibu sedekah subuh di hari apa? Sedekah di hari Jumat bagus. Tapi sedekah subuh itu lebih bagus. Karena apa? Karena didoain malaikat. Coba doanya malaikat, bukan doanya ustadz, bukan doanya syekh, bukan doanya saya yang banyak dosa. Tapi doanya malaikat. Apa doanya? Ya Allah, siapa yang sedekah di subuh hari ini? Ada 2 malaikat sip-sipan ya. Ketika dia mau berangkat, datang lagi malaikat. Nah sebelum dia sip-sipan naik ke langit, dia berdoa, ya Allah siapa yang sedekah di subuh hari ini, lipat gandakanlah berkali-kali lipat. Didoain malaikat. Bagi siapa yang tidak sedekah, bangunkanlah. Ini ngeri banget ya. Bangunkanlah. Bukan kita sedekah hari ini 100 juta, bukan. Besoknya enggak, percuma. Allah enggak butuh uang kita. Allah sudah maha kaya Bu. Tapi yang dibutuhkan apa? Keistiqomahan kita. Sedekah bisa lewat
masukin cemplungan. Di sini ada kotak infak ya. Kalau tidak ada bisa di rumah cemplungin. Niatkan untuk sedekah, niatkan untuk sedekah. Tapi hati-hati buat kalau kita kekurangan, waduh, dilihat cemplungannya, banyak juga ya. Pakai dulu, miskin nanti kan dua yang miskin ya, nggak boleh. Kalau kita ada niat untuk sedekah, ya terserah nanti mau ngasihnya setelah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, terserah itu pelaksanaan. Yang penting kita sedekah. Jelas ya. Bisa juga sekarang lewat SMS banking ya kan, ke habis Quran kah, kemana, ke sidak atau ke pesantren sembarang. Yang penting siapa yang sedekah itu. Allah tidak butuh bu uang kita 100 juta, 50 juta atau 2 juta besok tidak percuma. Tapi rutin tiap hari itu insya Allah rezeki ngejar-ngejar kita. Cuman yang sering lupa bu, begitu langsung sedekah sudah. Begitu sedekah ibu berdoa menghadap kiblat lah. Itu doanya bagaikan di multazam. Bagi yang sudah pergi ke Mekah itu antara pintu Ka'bah sama multazam, nah itu doa yang sangat makbul. Seperti itu sudah kalau habis sedekah subuh itu. Jadi begitu habis sedekah subuh menghadap kiblat, nah berdoa bu dengan adab doa ya. Jadi kita ini selama ini kenapa kok doa-doa kita tidak dikabulkan? Tidak ada adabnya. Sama lah kayak orang mau pinjam utang ya. Begitu langsung pinjemin aku utang sini, langsung tempeleng aja. Datang dulu baik-baik atau dipuji-puji dulu. Begitu juga adab doa bu. Jadi ini kuncinya, ini alhamdulillah, ini selawat baru berdoa ya. Apa bu pertama? Alhamdulillah, baru selawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh sembarang ya. Yang penting baru bla 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 ini minta apa gitu. Baru selawat lagi, baru alhamdulillah. Jadi pertama dan terakhir alhamdulillah, tengah-tengahnya selawat. Jelas ya? Jadi begitu habis nyemplungin 500 misalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak hari ini ya Allah. Terus aja, satu aja bu, satu. Lah ini nyemplungin 500, doanya macam-macam sampai hampir pagi ya. Kalau mau doa lagi cemplungin lagi gitu. Jadi satu tujuan, satu lagi kerja begitu. Itu yang kedua. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sedekah yang terbaik. Kalau mau sedekah siang nggak monggo, tapi pokoknya yang subuh dulu lah. Begitu. Jangan sampai subuh kita lewatin, karena apa? Doanya malaikat. Jadi kita dilipat gandakan ya. Alhamdulillah. Yang ketiga bu, nah tinggal 10 menit lagi. Yang ketiga, supaya rezeki ngejar-ngejar kita, ada yang tahu apa Bapak Ibu kira-kira? Yaitu membaca zikir pagi dan petang. Pengusaha-pengusaha yang saya kenal, kamu kok perusahaannya banyak, kira-kira apa amalannya? Zikir pagi petang bu. Saran saya zikir pagi petang tuh yang Al-Maksurat ya, Hasan Al-Banna, yang sering dipakai di Real Masjid ya. Itu karangan Hasan Al-Banna, pasti ya setiap pagi petang baca itu. Itu subhanallah bu, luar biasa. Kita capek malas paginya, ya siangnya malas, sorenya malas, pokoknya sampai sebelum tidur baca sekali. Kan itu ada sekali, ada 10 kali, ada 100 toh. Diratakan aja sekali semua kalau males. Ya kalau sempurnanya habis subuh sama sambil nunggu isyraq ya, pahalanya haji umroh, baca itu, malam mau tidur baca lagi. Kalau enggak malam baca itu ibu. Itu top markotop sudah. Tapi kok banyak perusahaan dulu kamu kayaknya kere deh. Al-Maksurat baca. Ada seorang gadis di Arab kelas 2 SMP. Tahu sendiri ya, di Arab kelas 2 SMP sudah bongsor kan. Orang tertarik, sudah niat berdua, kisah nyata, pengen diperkaos ya. Nah begitu ada kesempatan, dilep mukanya, dimasukin ke bagasi, ditutup, langsung ditaruh padang pasir. Karena apa? Kalau ketahuan dibunuh juga kan dia. Begitu mau berbuat jahat sama yang gadis ini, dibuka nggak bisa. Masya Allah. Akhirnya sampai sehari 2 hari nyerah dia. Nyerahkan diri ke polisi, kan lumayan belum diapa-apain. Tobat dia sama polisi, penjara tapi kan tidak sampai dihukum pancung ya. Polisinya buka nggak bisa juga. Akhirnya datanglah ke Syekh Imam itu, Imam Masjid Nabawi. Imam Nabawi tahu ini sholat dulu dia 2 rakaat, berdoa dibuka. Begitu dibuka, Masya Allah masih hidup, cuman kelihatan pucat aja karena sudah berapa hari tidak makan minum ya. Langsung Syekh Imam Nabawinya ngomong, wahai anak muda, amalan apakah yang kamu
kerjakan ini kok bisa kamu sampai sebelum meninggal aja Allah sudah menjagamu dari perbuatan orang jahat. Wahai saya tidak punya pengalaman apa-apa, saya tidak punya amalan apa-apa yang hebat, saya juga kadang tahajud kadang enggak. Pokoknya tapi ada satu amalan yang saya rutin, baik men maupun tidak men. Apa itu? Saya tidak pernah ketinggalan baca Al-Maksurat. Al-Maksurat tadi zikir pagi petang kalangan Hasan Al-Banna, Masya Allah. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Saya menceritakan almarhum bapak saya, boleh saya ceritakan karena sudah meninggal. Kalau masih hidup saya tidak percaya, tidak boleh menceritakan. Bapak saya itu 40 tahun tidak pernah putus tahajud satu hari pun, Masya Allah. Puasanya Senin Kamis 3 hari tiap bulan, Masya Allah. Minimal ngajinya satu hari itu 2 juz. Jadi dia diberi karomah sama Allah, mimpinya tuh selalu benar. Mimpinya 1000% benar. Contoh, ini ngomong sama saya, tapi karena sudah almarhum tidak apa-apa ya. Rin, nanti jam 9 pagi itu pesawat Boeing 747 sama ini jam 9 lewat ini tabrakan. Masya Allah, itu karomahnya ya. Mimpinya selalu benar. Memang begitu ya, ada hadisnya kalau orang dekat sama Allah, dia feelingnya tepat. Saya daftar di UGM, kan dulu susah ya, nggak seperti sekarang ada jalur mandiri atau apa. Pokoknya susah, satu aja kalau udah diterima ya udah diterima. Saya milih pilihan pertama itu ilmu komputer, Bapak Ibu. Pilihan kedua kimia UGM. Bapak saya ngomong, Rid, itu sebulan sebelum pengumuman, Rid, alhamdulillah kamu diterima di kimia UGM. Waduh, sudah syukuran kita. Karena tidak pernah salah, syukuran. Jadi begitu pas pengumuman, dulu kan pakai KR ya pengumumannya ya, Bapak Ibu ya. Teman-teman saya nunggu di jalan-jalan itu, di Tugu itu. Begitu ngelihat ada nama saya, Ridho, alhamdulillah kamu diterima. Oh iya, alhamdulillah. Sudah tahu duluan ya, pura-pura teriak-teriak gitu ya. Karena benar, bapak saya dimimpin Nabi Muhammad 2 kali. Rid, contohnya orang soleh ini ada Bu. Contohnya seorang wanita disebut gitu. Padahal bapak saya tidak tahu. Nanti kapan-kapan saya cerita ya. Jadi saya kabarin sama orang soleh itu, orang wanita ya, Bu, ibu dapat salam dari Rasulullah, ibu lewat bapak saya, ibu termasuk orang yang solehah. Alhamdulillah, gitu aja Bu. Akhirnya saya tanya suaminya 4 mata, amalan apa yang dikerjakan sama istrinya kok bisa sampai Nabi dan orangnya masih hidup sampai sekarang, kok dikatakan orang solehah? Kan banyak orang tidak tahu itu. Suaminya langsung berbesmili, ngomong 4 mata sama saya. Istri saya itu selama puluhan tahun sama saya tidak pernah marah. Masya Allah, yang benar Pak, iya. Kalau saya marah, istri saya tuh nunduk, tidak berani. Kan ada kalau dimarahin suaminya ikut, tambah lagi kenceng ya. Ini nunduk, tidak pernah. Terus yang ketiga, selama saya hidup, istri saya itu tidak pernah minta uang sama saya, Masya Allah. Mama pakaian apalagi celana dalam atau macam-macam, kalau saya tidak beliin, tidak minta. Waduh, luar biasa. Yang keempat, saya lihat sendiri itu, bahkan waktu melahirkan anaknya tuh saya ya, yang nganterin ke rumah sakit, itu dia jikit-jikit aja. Dia tuh padahal sudah mau melahirkan masih bisa nyeramain orang yang ngeluh-ngeluh loh, sakit bu, sampai sabar Bu, sabar ya, sabar tapi sakit gitu loh. Padahal dia sendiri mau melahirkan masih sempat nasihatin orang yang di sebelahnya. Buatnya enak kok, anunya udah enak katanya. Anunya gitu, sampai ya Allah, sabar itu ya. Nah itu artinya Bu, bapak saya sudah dimimpin surga. Coba dimimpin Nabi Muhammad 2 kali, dan itu benar, dimimpin peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Ini di surgamu kata gitu kan, dimimpin itu. Tapi ketika umroh saya diajak, ini kisah nyata, bapak saya diganggu jin di hotel-hotel Arab itu Bu. Jangan dikira orangnya soleh-soleh juga, banyak juga Bu terjadi perzinahan, saya tahu sendiri. Mutawif itu jangan dikira soleh-soleh juga. Dia kesana juga niatnya, tergantung niatnya toh. Dia niatnya juga
nemenin jamaah umroh haji itu ya hanya untuk keduniaan, tapi dia juga tidak sholat. Lah kita pergi sholat subuh dia tidur di sofa. Dan dia juga cerita digoda-goda cewek. Jadi begitu bapak saya di sana, ini kisah nyata. Itu lihat katanya, apa pak itu taring ngeri betul. Jadi diganggu jin. Coba bapak saya yang ngajinya 2 juz sholat duhanya 12, barang siapa yang sholat duha 12 di 2 kan sebuah bangunan sebuah surga, ngajinya 2 juz kayak kita semua ya, 2 juz, tahajudnya 40 tahun 1 hari pun tidak pernah putus, dimimpin Rasulullah, dimimpin surga, masih diganggu jin. Kenapa? Karena tidak membaca doa perlindungan. Langsung sebagai alhamdulillah, Pak ini saya tulisin Pak ya, Bapak masih diganggu. Iya, begitu ngeri betul nih. Saya tulis Pak ini, saya tulis. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamiul alim. Begitu saya baca, diganggu lagi Pak ada? Enggak ada lagi. Jaminan Allah sudah. Bismillah dengan nama Lazi yang layak dulu ma'asmihi syai'un, segala kemuduratan, segala orang mau menyakit kita, baik dari gangguan jin, manusia, hewan, jin, guna-guna biar benar tidak akan. Allah yang akan menjaganya. Allahu Sami, Allah Maha mendengar, Alim Maha mengetahui. Jadi mulai sekarang jangan ditinggal Bapak itu ya. Dan itu kalimat itu ada di Al-Ma'surat. Subhanallah, kalau saya mau cerita khasiat Al-Ma'surat itu, bukunya kecil aja, biasanya saya bagi-bagikan ya, tapi lupa saya mau beli. Jadi lumayan dapat amal jariah ya. Itu buku kecil kalau dibeli di Jalan Kaliurang Bu. Jalan Kaliurang ada toko buku Islamiyah, ada tau ya? Buku apa namanya tuh? Toko apa? Ya, betul. Jalan Kaliurang KM 9 itu ya. Kanan jalan. Nah, itu bukunya Al-Ma'surat, namanya itu karangan Hasan Al-Banna. Itu harganya 30 juta Bu. Nolnya gelinding, tinggal 3.000. Kecil tapi manfaatnya Masya Allah. Pokoknya dilindungi, rezeki kita tidak akan seret. Pokoknya cuman pelaksananya yang wangel ya. Rutinnya itu yang sulit ya. Ini baru 3 sudah jam 6, gimana? Dicukupkan atau 2 lagi nih? Bapak Ibu gimana? Lanjut atau cukup? Ya? Pada sekolah, oke. Itu dulu ya Bu, nanti kapan-kapan bisa kita lanjutin lagi. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Jadi yang saya ulangi lagi terakhir kesimpulannya. Jadi untuk kita sebagai kejar-kejar rezeki, yang pertama apa tadi? Sholat tahajud rutin. Dengan cara apa Bu? Mengamalkan witir sebelum tidur dan baca-baca doa ya. Terus yang kedua apa? Sedekah subuh ya, bawa uang ya Bu mulai besok. Kalau pas lagi malas ke masjid, lagi penyakit malas maksudnya, itu taruh di kotak infak ya. Nah, belum ya. Terus yang ketiga, membaca zikir pagi Al-Ma'surat karangan Hasan Al-Banna. Ya, semoga itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada yang mau japri saya, mau tanya, boleh masalah ini atau yang lain, boleh. Siapa tahu ada manfaatnya ya. Nanti nomor saya bisa ditanyain sama tahu ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.